Setiap kami memuji Tuhan dengan hati yang penuh dengan haus dan lapar di hadapan Tuhan, kami percaya bahwa ibadah hidup, ibadah sejati membawa kelegaan, membawa kekuatan yang baru. Bagi kami yang menikmati ibadah, Tuhan tambahkan hati yang terus rindu di hadirat Tuhan. Bagi yang mungkin sebagian merasa biasa-biasa saja, Engkau jamah Tuhan, supaya ke depan setiap ibadah umat-Mu adalah umat yang hatinya terbuka menikmati pujian demi pujian. Sehingga setiap kami yang hadir tidak dengan sia-sia. Kami semua yang hadir boleh menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan di mana kami boleh ada hari ini. Terima kasih untuk persembahan kesaksian Komisi Sekolah Minggu. Kami berdoa supaya para guru-guru yang memiliki hati mengajar generasi anak, Tuhan memberkati. Nah, setiap kami yang telah memuji Tuhan, tibalah waktunya kami membuka hati kami kembali untuk mendengar kebenaran. Hamba-Mu penuh kekurangan, Roh Kudus yang menerjemahkan, memberitakan penghiburan, teguran kepada kami, pribadi lepas pribadi. Beracaralah, berkata-katalah, kami siap ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Yang siap katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya, shalom. Wah, kita yang ibadah sore harus lebih semangat. Mengapa? Karena 80% generasi muda. Kedua, pagi-paginya agak nyantai dikit di rumah. Jadi ibadah sore harus lebih semangat. Bilang kiri kanannya, lebih semangat. Lebih semangat. Yang mungkin malam minggunya kan bisa lebih begadang gitu ya. Makanya datang ibadah sore. Kalau pagi-pagi udah jam 6, jam 7 bangun, agak kantuk-kantuk. Tapi itu pun gak boleh ngantuk. Tapi ibadah sore harus lebih semangat. Cuaca boleh hujan, rintik-rintik. Namun semangat kita terus antusias bagi Tuhan. Amin. Roma 5 ayat yang pertama sebagai nats utama pagi dan sore yang akan kita pelajari bersama-sama, gumuli bersama-sama. Roma 5 ayat pertama dalam satu tema hidup dalam damai sejahtera. Kita baca bersama-sama 3 kali. Satu ayat ini kita baca berapa kali? 3 kali, biar mantap. Suaranya yang semangat, suaranya pastikan kita kompak. 1, 2, 3. Kita yang dibenarkan dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Lagi, sebab itu kita yang dibenarkan. Masih ada yang mingkem, terakhir. Sebab itu kita iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan buat ayat yang kita baca hari ini ya. Semoga ayat ini, pastikan ayat ini, nggak semoga lagi, pastikan ayat ini ayat yang menjamah setiap kita. Puji Tuhan. Satu tema yang menarik ya, perhatikan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan kaula muda. Satu tema yang saya gumulkan dan saya terpesona dengan bagian-bagian yang disampaikan oleh Paulus tentang hidup dalam damai sejahtera. Kita harus mengerti dulu konteks ya, secara memang background singkat dari kitab ini. Judul kitabnya apa tadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Roma. Ya, nama kitab apa? Roma. Berarti jelas surat ini untuk Roma. Ya, berapa bulan lalu, di tahun lalu saya pernah menjelaskan tentang situasi Roma. Ya. Apa itu Roma? Ya. Jadi kalau sekarang Roma memang menjadi kota bersejarah, kota budaya. Ya, kita semua tahu kota yang begitu indah dengan peninggalan sejarah. Tapi jangan lupa bahwa Roma pada masa Paulus berbicara, bahkan pada zaman Yesus hadir di bumi ini, ingat orang Israel sedang dijajah siapa? Dijajah siapa? Ini pada nguap lagi yang guru-guru. Dijajah siapa?
Roma, jangan lupa. Jadi kalau kita baca Injil, kita ngerti bahwa negara atau bangsa yang berkuasa pada waktu itu bangsa apa? Bangsa Romawi. Ini bangsa yang besar. Bicara Roma bukan bicara sekarang kota kecil biasa saja. Ada klubnya, AS Roma. Ya, ini bukan bicara tentang kota yang saat ini, tapi memang sejarah mencatat, ya, tidak hanya dalam Alkitab, namun dalam sejarah dunia Anda bisa baca, ya, dalam berbagai literasi secara online, ya, apalagi para muda-muda ini kan pembelajar, itu nggak bisa lepas. Mengapa Roma penting kita ketahui? Ya, satu memang pusat pemerintahan dunia. Yang kedua kita boleh tahu bahwa politik sekarang ini, sistem politik sekarang ini juga nggak terlepas republika dari mana? Dari sistem Roma. Presiden, menteri adalah apa? Eksekutif. Lalu ada yudikatif, bagian hukum. Nah, Jordan nih calon sarjana hukum, kan begitu. Lalu kemudian apa? Legislatif, perwakilan rakyat. Itu dilakukan saat ini masih bangsa kita. Nah, itu sistem dari Romawi. Ya, trisula sistem politik, trias politika. Bayangkan itu peninggalan yang hari ini pun Indonesia masih, bangsa-bangsa lain masih pakai, yang republik khususnya. Itu mengacu kepada apa? Sistem Roma. Satu itu. Kedua, penanggalan sistem tanggal sekarang Masehi itu juga tidak terlepas dari salah satu pemimpin hebat zaman Roma. Siapa namanya? Julius Caesar. Yang memang dia ada hubungan dengan memang Cleopatra di Mesir. Lalu memang penanggalan-penanggalan yang dia buat, dia pencetus, itu diakui sejarah. Dalam penanggalan dunia, dia pemerintah, ya, artinya pusat pemerintahan dunia. Berarti dia adalah orang penting dalam konteks kepemimpinan dunia pada abad mula-mula. Dan penanggalan Masehi juga nggak terlepas dari usul pencetus itu Julius Caesar, pemimpin militer, pemimpin politik yang hebat. Nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi. Lalu kemudian gereja dalam Paus Gregorian abad 15 atau 1558 itu menyempurnakan, dikurangin 10 hari. 10 hari dari yang dibuat Julius Caesar, akhirnya lahirlah tahun ini yang lebih sempurna, tahun Masehi, Paus Gregorian. Makanya tahun Gregorian, dan tahun Gregorian tahun 1902 dipakai dalam Nusantara penanggalan resmi bangsa Indonesia. Lihat, Julius Caesar, Gregorian, semuanya memang kehendak Tuhan, ya. Namun kita lihat bahwa Nusantara bahkan Indonesia sebelum merdeka pun sistem penanggalannya nggak pakai Hijriah, nggak pakai tahun Buddha, nggak pakai tahun Islam, pakai tahun yang luar biasa, tahun Masehi. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita mau belajar Roma ini, kita harus mengerti bahwa Paulus adalah juga, tadi Mas Doni pagi-pagi jelaskan juga, dia punya 2 kewarganegaraan. Ada orang hebat. Sebenarnya memang kewarganegaraan 2-3 banyak. Tapi mengapa istimewa Paulus kewarganegaraannya? Karena kewarganegaraan yang kedua selain Yahudi, selain orang Islam apa? Roma. Bangsa-bangsa lain banyak, bangsa-bangsa Prancis itu, Galius, itu bangsa kecil waktu itu. Banyak yang warga negaranya 2 itu biasa, warga negara 3 juga biasa. KTP-nya gitu. Tapi nggak menjadi prestis, atau prestis, valuable, keren. Yang keren kalau warga negaranya Roma. Mengapa keren? Tadi kita ingat, karena Roma penguasa dunia. Jadi kalau warga negara 2 juga banyak pada masa itu orang-orang. Tapi yang membuat hebat Paulus karena dia punya kewarganegaraan apa? Roma. Nah, kalau kita kembali melihat tentang hidup dalam damai sejahtera, kita melihat sedikit ya, karena banyak generasi muda supaya belajar sejarah. Ada satu hal yang bisa kita pelajari hari ini, satu konsep yang nggak pernah ditemukan, satu konsep damai sejahtera yang tidak bisa dilacak oleh baik kemampuan Roma, ilmu pengetahuan Roma yang luar biasa, ataupun dengan cara beragama Yahudi. Jadi Paulus, sama-sama katakan Paulus. Tadi Paulus apa? Satu sisi dia apa? Orang Yahudi. Satu sisi dia apa tadi? Warga negara Roma. Bisa dibantu Helena tunjukin bagian abang yang tadi kasih simpel. Nah, orang Roma
Ya, nanti kalau kita baca pasal 3, pasal 1 ditujukan kepada orang Roma, kepada orang bersunat dan orang tak bersunat, kepada orang Yahudi atau orang Yunani. Nah, kita melihat bahwa ada gambaran penting di sini. Coba kita lihat, bener nggak diketik sama Helena? Nah, kita lihat, perhatikan baik-baik. Bicara Roma, ya ini gambaran singkat saja supaya kita ngerti. Budaya Roma dan budaya Yahudi. Katakan Roma dan Yahudi. Roma penguasa, Yahudi dijajah, ya kita lihat zaman Yesus, ya makanya ada Pontius Pilatus, tadi pengakuan iman rasuli gak terlepas, betul. Makanya pengakuan iman rasuli pun ada pengaruh Roma juga kan, ada Pontius Pilatus di situ. Nah Roma itu konsep, ya konsep dasar, ya ini ke bahasa Rocky Gerung gitu ya, selalu kenal dengan kata konsep. Konsep dasarnya adalah Roma knowing the truth, itu Roma. Makanya filsafat, ya pemikir. Anda tahu bangunan Kolosium itu hadir dibuat pada zaman Roma. Itu kalau para peneliti, para ahli sejarah bilang nggak mungkin dibikin pada zaman bahkan 2000 tahun lalu. Itu bangunan yang megah. Saking mereka punya konsep filsafat, cara bangunan, budaya, tadi sistem politik, pemikir-pemikir hebat. Mereka berpikir kan begini, penguasa ini nggak boleh satu, makanya lahir yudikatif, legislatif. Sistem ini dipakai sampai hari ini. Lahir dari apa? Filsafat. Lahir dari apa? Pemikiran. Ini Roma, maka jangan sampai kita nggak ngerti Roma. Apalagi Alkitab Perjanjian Baru syarat dengan budaya, berdekatan, bersentuhan dengan budaya Roma. Roma, apa kita lihat tadi belajar singkat, knowing the truth. Melihat kebenaran dengan cara apa? Konsep pengetahuan. Nah, sedangkan orang Yahudi, ya, dia nggak knowing the truth. Dia lebih besar apa? Doing the truth. Jadi waktu abang belajar dari salah satu profesor Dr. lulusan Fuller ya, pembina Bang Yesuga ya, Pak Dr. Purnawanteni Bemas. Wah, abang nggak lupa materi ini. Roma knowing the truth, Yahudi doing the truth. Makanya konsep iman orang Yahudi bukan lagi berdasarkan pengetahuan, tapi apa? Pengalaman. Ingatkah kau waktu zaman Musa? Ingatkah kau zaman Yosua? Pengalaman demi pengalaman, ya kan? Lepas dari sini, seberang sungai Yeriko, pasang, dirikan batu. Selalu doing the truth. Sesuatu yang konkret. Roma sesuatu yang abstrak, ideas. Dan ketika kita melihat dua konsep ini, Bapak Ibu sekalian, rekan muda sekalian, Alkitab bilang, coba kembali ke ayat. Ada satu kebenaran yang pas saya lihat, ini menarik sekali kalau kita mengerti konteksnya, kita belajar lagi di ayat tersebut. Sama-sama kita baca lagi sekali ya. Semangat 2, 3. Sebab kita yang dibenarkan karena iman. Stop sampai situ. Ini nggak ngerti. Dalam budaya Yahudi dibenarkan karena apa? Doing the truth. Lakukan kebenaran. Lakukan Taurat, lakukan perintah-perintah agamawi. Nanti kalau Anda baca lagi bagian-bagian, bahkan dalam Filipi jelas sekali bahwa kau dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Yang bilang Paulus. Sekali lagi minggu lalu saya bilang pagi-pagi, bukan Taurat tidak penting. Tapi Alkitab jelas, kau dibenarkan bukan karena melakukan hukum. Tidak sekali, dua kali, berkali-kali. Radar Yahudi tadi apa? Apa Yahudi tadi? Bahasa Inggrisnya apa? Doing the truth. Doing the truth nggak ngerti. Dibenarkan karena iman? Nggak. Kami diajarkan harus doing kebenaran. Lakukan kebenaran. Nggak ngerti dibenarkan karena iman. Oh poiki gitu. Lalu kemudian Roma tadi apa? Knowing the truth. Lebih nggak ngerti lagi. Nggak nyampe radarnya. Makanya Paulus dididik dalam peraturan agama yang ketat. Yahudi. Paulus di dalam konsep warga negara keduanya, dia dalam pendidikan juga Roma, warga negara yang prestis sebagai penguasa bangsa dunia waktu itu. Paulus dalam dua konsep ini, knowing the truth, doing the truth, Paulus nggak ngerti, nggak kelacak. Apa yang nggak kelacak? Apa arti dibenarkan karena iman? Nggak kelacak apa itu? Siapa Yesus itu? Waktu Paulus ingin binasakan orang Kristen, dia sedang apa? Dia berpikir doing the truth. Halo, betul? Halo, shalom, betul? Waktu Paulus ingin, bro, yuk sikat situ.
Itu lagi ada persekutuan orang Kristen, begitu kan? Dalam konsep kacamatanya Paulus sebagai orang Yahudi, dia sedang apa? Doing the truth. Ya sekarang orang-orang yang fanatik agama kan, dia rasa dia bela agama, dia rasa dia bela Tuhannya. Dia berpikir doing the truth. Tapi kenyataannya apa? Jauh dari radar doing the truth. Dalam konsep Romawinya, knowing the truth, gak nyampe juga. Karena apa? Bicara Roma, apa arti damai? Kalau tadi saya baru jelasin tentang Yahudi. Yahudi ngerasa damai, ngerasa dia mengalami kemenangan kayak orang Islam kan? Dia potong sembelih bilang apa? Menjemput kemenangan, ya kan? Berjuang untuk kemenangan. Itu kan konsepnya Islam itu Yahudi versi Islam. Sebenarnya sama peraturannya. Yahudi Islam berjuang untuk menang. Doing the truth. Kan gitu ya? Halo, shalom, anak muda shalom. Yang ngerti katakan mudeng. Yang nggak ngerti kita 2 jam seminar. Yang ngerti katakan mudeng. Yang nggak ngerti ya udah 2 jam kita seminar, ya kan? Lihat baik-baik. Baik Ibrani, baik Islam, doing the truth. Makanya dia mengejar kemenangan. Dia lakukan perbuatan saleh dan agamawi. Dia pikir itulah damai, itulah kemenangan. Bagi orang Roma, knowing the truth, ideas, konsep. Makanya Julius Caesar itu kan, dia kemenangan damainya apa? Kalau dia bisa menaklukkan. Dia punya konsep hebat, betul nggak? Jangan berpikir waktu Roma, katakan saya Julius Caesar, Hendra ini katakan bagian Britania. Britania itu Inggris, dijajah juga sama Roma. Waktu Roma mengalahkan Britania, bukan sekedar kalah bos bukan. Berarti peraturan Roma hadir di Britania. Ngerti maksudnya? Sistem republika yang Roma bikin harus dilaksanakan juga di Britania. Waktu Roma mengalahkan Israel, sama juga. Maka peraturan-peraturan Roma harus hadir di Israel. Makanya kita lihat Kaisar Agustus, Pontius Pilatus, segala macam. Betul? Jadi konsep damai kemenangan dalam Roma adalah apa? Ketika mereka bisa konsepnya, kan konsep, katakan sama konsep. Konsep, ideas, filosofi, kemenangan, dan ketika dia berhasil menaklukkan, maka itu disebut damai. Kalau Yahudi doing the truth, ketika melakukan agama. Dua-dua ini nggak bisa mengerti arti dibenarkan karena iman. Halo, shalom, amin. Jadi kalau kita hari ini belajar pada sore hari ini, waktu saya telusuri, saya bumulkan ini. Ini tema gak main-main. Ya, saya di sini generasi muda yang banyak mendapat pengetahuan luar biasa hari ini. Siapa yang yakin dapat informasi penting hari ini? Halo, shalom. Mendapat informasi penting bahwa sampai hari ini Roma sistemnya masih berlaku. Dan sistemnya Yahudi masih berlaku juga, beda jubah. Kan begitu. Dan orang Kristen pun bertahun-tahun dia Kristen. Bisa aja dia bilang, enggak lah, enggak bisa, enggak mungkin ya karena iman. Enggak cukup iman. Saya harus melakukan sesuatu untuk berkenan di hadapan Allah. Pada kata Tuhan, tidak perlu. Berapa banyak Anda merasa bahwa Anda harus melakukan sesuatu dulu untuk berkenan. Makanya Roma 5 ayat 1, kita masuk ke Roma 5 ayat 8. Ini ayat penginjilan penting. Roma 5 ayat 8. Coba kita baca. Waktu kita Roma 5 ayat 8. Perhatikan. Mari buka. Minta multimedia. Roma 5 ayat 8. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Suaranya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita apa? Ketika kita masih sebagai orang Roma. Masuk gak radarnya? Nangkep gak? Mudeng gak? Ora. Betul? Aku berkenan. Tuhan mati bagiku. Waktu aku berdosa. Roma konsepnya apa? Waktu dia berjaya lah ada kemenangan. Waktu dia bisa menaklukkan lah ada kemenangan. Sistem Yahudi doing the truth. Waktu dia melakukan agama. Maka Allah berkenan. Ketika ada ayat ini. What is this? Apa ini? Jangan-jangan Anda juga orang Kristen bertahun-tahun. Anda berpikir. Allah berkenan ketika engkau lagi baik. Allah berkenan. Jangan-jangan Gio berpikir. Allah berkenan kalau dia melayani Tuhan. Jangan-jangan engkau berpikir Tuhan berkenan ketika engkau
dalam keadaan yang terbaik. Karena konsep agama waktu itu apa? Dalam keadaan terbaik, keadaan yang paling baik, keadaan yang super, keadaan yang paling ganteng, keadaan yang paling cantik, kita berpikir Allah berkenan kepada kita. Tapi Injil apa? Bahwa dia telah mati. Bukan ketika engkau lagi melayani, bukan ketika engkau lagi saleh, tapi ketika kita masih berdosa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ketika apa? Kita masih berdosa. Kalau engkau ngerti Injil ini, Paulus nggak ngerti. Radar Romanya knowing the truth yang nggak nangkep, radar keyahudiannya doing the truth yang nggak nangkep. Satu ayat lagi yang akan kita baca. Dari kitab Filipi. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Mari kita lihat satu ayat terakhir. Ya, kita lihat Filipi 3 ayat ke-12. Selain dari Roma pasal 5, kita lihat Filipi 3 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah, suaranya kurang kencang, melainkan aku mengejarnya. Kalau apa? Aku dapat juga karena aku pun. Jadi knowing the truth nggak bisa ngelacak Yesus. Doing the truth nggak bisa ngelacak Yesus. Paulus pikir dengan knowing the truth dia bisa mengerti kebenaran, malah dia ingin bunuh orang Kristen. Dia pikir ketika dia dalam keyahudian dan doing the truth, dia pikir dia yang paling beragama. Ternyata dia nggak bisa. Makanya waktu dia berjalan menuju Damsyik, dia pikir dia sedang mengejar kebenaran, dia pikir dia sedang menangkap kebenaran. Tapi malah Paulus apa? Ditangkap oleh Tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau engkau berpikir hari ini karena engkau hebat bisa masuk gereja, engkau berpikir karena engkau anak diaken, saya berpikir karena saya anak pendeta saya bisa kenal Tuhan, salah besar. Saya bisa percaya Yesus karena saya telah ditangkap oleh Yesus. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita mengerti apa dibenarkan karena iman. Dan bagaimana kita mengerti konsep tema kita hidup dalam damai sejahtera. Ada 2 poin saja sederhana. Yang pertama, ayat yang ke-6 dan 7 Roma ke-5. Ayat 6 dan 7 Roma ke-5. Roma 5 ayat yang ke-6 dan ke-7. Coba kita baca sama-sama 2, 3. Dan pengharapan tidak. Roma 5 ayat 6 dan 7 ya. Ke Roma 5 lagi. Roma 5 ayat 6 dan 7. Oke. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani. Mengapa Paulus bilang dibenarkan karena iman? Knowing the truth, doing the truth nggak bisa lacak. Paulus pikir Paulus yang menangkap kebenaran. Ternyata Yesuslah yang menangkap Paulus. Dan kita baca akhirnya kita ngerti tadi ya. Dibenarkan karena iman, ngerti ya? Halo, shalom, amin. Terus tema kita apa? Hidup dalam damai sejahtera. Bagaimana korelasi antara dibenarkan karena iman? Terus kita mengerti hidup dalam damai sejahtera. Ayat 6 inilah menjadi ayat pamungkas kita. Mengapa Paulus bisa mengerti arti damai sejahtera? Radar knowing the truth yang gak nangkep. Radar doing the truth yang gak bisa ngelacak. Tapi ada radar kasih karunia Allah. Karena waktu kita masih lemah. Halo, amin. Kristus telah mati untuk kita apa? Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan. Damai sejahtera yang dialami Paulus, kenapa? Dia akhirnya berjumpa, bertemu pribadi yang mau mati baginya. Bicara damai sejahtera ketika dia mengalami, dia mengerti ada yang bela saya. Selama ini dia pikir dia yang bela agama, betul ya? Selama ini dia pikir dia yang mengerti agama, betul? Tapi akhirnya ketika dia berjumpa dengan Injil apa? Bukan saya yang bela agama, bukan saya yang bela kebenaran.
Tapi ada Yesuslah sang kebenaran yang mau mati bagi saya. Jadi bicara damai sejahtera adalah Anda sadar hari ini Injil apa? Yesus datang bela hidup Anda. Yesus datang mati bagi Anda orang durhaka. Yesus datang mati bagi kita orang yang lemah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Makanya bicara damai sejahtera apa? Sama-sama katakan, saya bersyukur ada yang bela saya. Katakan 2, 3. Bersyukur. Karena dengan knowing the truth engkau akan bisa mengerti. Dengan doing the truth engkau akan bisa mengerti. Tapi damai sejahtera yang sejati ketika engkau sadar ada yang bela hidupmu. Yesus. Dan yang kedua yang terakhir. Minta Andrew mainkan piano. Piano saja. Ayat yang ke-10 kita baca. Haleluya. Roma apa tadi? Gabriel? Sudah knowing the truth. Yahudi apa Felix tadi? Doing the truth. Good. Roma 5 ayat 10. Sama-sama kita baca, oke? Kunci G. Sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikannya, pasti lagi sekali yang kencang 2, 3. Sebab jikalau Yosua, ganti kata kita namamu masing-masing. 2, 3. Sebab jikalau diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-anaknya, lebih-lebih Yosua yang sekarang serius pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yang pertama tadi mengapa dan bagaimana engkau mengerti damai sejahtera yang gak bisa dilacak oleh knowing the truth, gak bisa dilacak oleh doing the truth. Engkau sadar dalam kelemahanmu, dalam keberdosaanmu ada yang bela hidupmu, amin. Dan yang kedua, mengapa engkau harus bisa mengalami damai sejahtera? Yang kedua, engkau mengerti siapa dirimu. Bicara Injil gak selalu bicara langsung tentang keselamatannya. Terang Injil ingin beritahu siapa engkau, siapa saya. Injil nggak selalu bicara langsung kalau namanya makan tuh langsung makanan utama. Ada makanan pembuka, ada makanan penutup. Jadi bicara Injil jangan langsung, bicara Injil apa? Langsung tentang keselamatan. Jangan lupa bicara Injil, bagian Injil yang penting dalam buku tanpa kata penginjilan anak ya. Mungkin di sekolah minggu pernah pelatihan. Ada babak di mana setelah halaman putih, halaman emas ada namanya apa? Halaman hitam. Apa itu? Kita yang tadinya dibuat indah, kita tadinya dibuat sempurna, amin. Kita dibuat tadi serupa segambar rupa Allah. Karena ketidaktaatan kita apa tadi disebut? Seteru. Ketika cahaya Injil menerangi hidupmu, kau sadar, Tuhan, aku ini seterumu. Aku ini bukan orang benar. Aku ini musuh Allah. Aku gak musuhan sama Hendra. Aku gak musuhan sama Pak Sony. Kalau aku bisa benci sama orang, sesungguhnya aku lagi musuhan dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kalau kau sedang membenci dirimu, sesungguhnya engkau sedang bermusuhan dengan Tuhan. Engkau gak mengasihi dirimu. Ketika engkau juga masih menyimpan dendam, sebenarnya engkau gak lagi bermusuh dengan orang itu. Sebenarnya engkau sedang seteru Allah. Makanya ketika engkau ngerti ada yang bela. Yang kedua, yang terakhir, banyak poin lainnya. Knowing the truth, doing the truth gak bisa mengerti ini. Tapi Injil ingin bilang, setelah engkau mengerti ada yang belamu, yang kedua, engkau mengerti siapa dirimu di hadapan cahaya Injil. Aku adalah seteru Allah. Namun gak berhenti. Aku seteru Allah yang diperdamaikan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Aku seteru Allah yang apa? Diperdamaikan. Kalau engkau mengerti 2 poin ini, ada yang bela hidupmu, dan engkau mengerti cahaya Injil, siapa dirimu? Aku ini seteru Allah. Keagamaanku, pelayananku, jangan berpikir kalau aku melayani, kalau aku khotbah berarti Allah berkenan. Tidak. Allah berkenan karena anaknya yang tunggal mati bagi kita orang berdosa, katakan amin. Dan siapa yang terkoneksi dan percaya kepadanya, sehingga akhirnya kita ngerti, oh Tuhan terima kasih. Tapi kalau aku boleh melayani, kalau aku boleh mengerti ada yang bela hidupku, kalau aku boleh mengerti aku adalah seteru Allah yang diperdamaikan, makanya kita menjadi hidup apa? Hidup berkemenangan, katakan amin. Kita akhirnya mengerti iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kalau imanmu benar, dibenarkan karena iman engkau, iman yang jelas ya, iman seperti Paulus, iman yang engkau ditangkap oleh Yesus, pastilah engkau akan menjadi hidup apa? Hidup damai sejahtera. Orang boleh hakimimu? Boleh. Orang boleh jahatimu? Boleh. Tapi bilang kiri kanannya nggak penting. Bilang kiri kanannya nggak penting. Karena ketika engkau sadar siapa dirimu, seteru Allah yang dan kau mengerti poin pertama tadi apa? Ada yang bela hidupmu.
ada yang bela hidupmu, ada yang bela hidup saya. Orang boleh hancurkan saya. Akhirnya kita mengerti kitab Daud ketika dia dibenarkan karena iman. Walau 1000 rebah di sisiku, apa? Allah menolongku. Kurang lagi 1000, tambah lagi, jadi berapa? Walau 10.000 rebah di kananku, apa? Iman kita takkan ku goyah. Kalau hari ini kita mau dibenarkan karena iman, amin. Kita mau mengalami damai sejahtera apa? Kita mengerti ada yang bela hidup saya, katakan amin. Dan ketika engkau mengerti cahaya Injil, ada pengertian, ada kesadaran, aku ini seteru Allah yang diperdamaikan. Nah, kalau engkau ngerti ini, engkau akan mengerti arti damai sejahtera. Orang boleh hakimi, orang boleh hina, orang boleh jatuhkan, segala macam dunia boleh haru birukanmu. Pendosa yang paling berat, untuk itulah Yesus datang bagi mereka. Pendosa yang paling najis, untuk itulah Yesus datang bagi mereka. Yosua yang paling brengsek, untuk itulah Yesus datang bagi Yosua. Hendra yang brengsek, untuk itulah Yesus datang bagi Hendra. Pak Sony yang mungkin hancur, tapi Yesus datang bagi Pak Sony, katakan amin. Gio yang mungkin busuk, Yesus datang bagi Gio yang busuk. Sehingga kita yang beroleh kemenangan mengalami damai sejahtera. Kita dibela Tuhan, kita mengerti kita seteru Allah, diperdamaikan dengan Allah, hidup kita damai sejahtera. Tepuk tangan bagi Allah. Kita bangkit berdiri. Walau 1000 rebah, jangan lihat kiri kanan, mari dengan sikap berdoa. Tetaplah penolongku, walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku. Mari angkat tangan kita depan Tuhan. Takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah dengan iman, walau 1000 rebah. Apa yang membuat engkau lagi down dan rebah, datang sama Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Bahkan 10.000 kita gak goyah, walau 10.000 rebah di kanan. Dengan iman katakan, takkan ku goyah, sebab Yesus. Kita angkat tangan kedua kita. Jamah Lord Jesus. Minta dengan penuh kasih pawayan berdoa bagi jemaat Tuhan supaya mengalami damai sejahtera. Terpujilah Engkau atas kebenaran yang telah tersampaikan buat kami semua pada hari ini. Bagaimana kami boleh hidup dalam damai sejahtera Allah. Tidak ada jalan lain selain daripada Kristus telah datang dan rela berkorban, mati dan bangkit buat kami. Sehingga di dalam inilah kami dibenarkan oleh Tuhan. Dan kami mengerti bahwa pembenaran ini adalah harga yang tak terbatas, harga yang tak terbayarkan oleh apapun dari kami. Namun Engkau memberikannya sebagai bentuk kasih karunia pada kami. Bangkolah Yesus yang mati dan bangkit itu sesungguhnya adalah pembela kami yang telah hidup dalam hidup kami. Karena Engkau hidup dalam hidup kami, kami menyadari sesungguhnya dalam terang Injil kami mengerti kami adalah orang berdosa. Kami adalah pelanggar hukum-Mu Tuhan. Kami telah hidup seteru musuh-Mu Tuhan. Tetapi Engkau datang untuk mendamaikan kami. Sehingga pada waktu kami tahu status kami dibenarkan, pada waktu kami tahu hubungan kami yang berdosa telah dipulihkan kembali, niscayalah kami semua hidup dalam damai sejahtera ilahi. Bukan damai dunia, bukan kesenangan dunia, tapi damai yang memiliki sebuah otoritas, kemampuan untuk mengalahkan semua persoalan. Inilah damai yang tidak bisa direnggut oleh penderitaan, tidak bisa direnggut oleh kesengsaraan, tidak bisa direnggut oleh masalah apapun juga.
tapi kami lebih daripada pemenang, karena kami memiliki damai yang kekal di hati kami. Biarlah semua jemaat pada hari ini, tua, muda, besar, kecil, perempuan, kami telah membuka hati dan sungguh-sungguh kami mengalami sebuah zaman damai itu bukan di sana, tapi damai itu ada pada Kristus Yesus yang sudah bertakhta berkuasa di hati kami masing-masing. Terpujilah Allah kami kekal yang telah memberkati kami dengan damai yang kekal itu. Di dalam nama Yesus yang diberkati, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.